Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Coba kita belajar lagi ya. Belajar bersikap santun dan juga belajar pintar dalam bermedia sosial. Setidaknya kalau tidak tahu ya mohon bertanya, atau kalau tidak suka jangan mencaci atau jangan mencaci maki. Coba kita lihat komentar ini, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Perlu saya luruskan dan perlu saya bahas. Minimal tuh hanya sepintas saja, sekiranya ada pencerahan sedikit saja bagi yang berkomentar seperti ini. Ilmu usul itu adalah ilmu otak-atik matuk. Ini luar biasa sekali. Orang kalau tidak tahu ya nanya. Dia kalau tidak ngerti nanya kepada yang ngerti, kepada santri, kepada orang-orang yang mungkin pernah belajar. Tanya ya, ilmu usul itu ilmu apa sih? Jangan langsung menjustifikasi seperti itu. Ilmu otak-atik. Akhirnya dijelaskan tuh sama akun Fatonine atau Fatonain. Ilmu usul itu ilmu yang disusun oleh Imam Syafi'i. Kalau tidak pakai ilmu usul maka akan terjadi saling bertabrakan antara dalil satu dengan yang lainnya. Direspon lagi oleh yang berkomentar di atas. Berarti Imam Syafi'i lebih pintar dari Nabi ya? Itu maksudnya. Di gimana sih ini orang? Teman-teman yang membaca ini pasti tahu sendirilah bagaimana responnya. Masya Allah, kok bisa seperti itu komentarnya? Imam Syafi'i itu lebih pintar dari Nabi. Ya bukan begitu dong. Cara memahami, cara berpikirnya tidak seperti itu, kawan. Nanti saya jelaskan. Berarti Allah menurunkan ilmu agama itu dibuat saling bertabrakan. Betul-betul itu menurut pikiran iblis. Astagfirullahaladzim. Saya baca ini tuh terenyuh, teman-teman. Hati saya itu terenyuh. Ya Allah, kenapa sih kalau seandainya Anda tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, ya sebaiknya tanya dulu ilmu usul itu apa, kegunaannya apa, manfaatnya itu apa. Jangan mentang-mentang itu ilmunya yang disusun oleh manusia berarti tidak penting atau tidak perlu kita pelajari. Jangan begitu dong. Jika sampean hidupnya di zaman tabi'in atau sampean juga termasuk mustahid, ya mangga, enggak usah pakai ilmu usul, teman-teman. Kalau Anda hidupnya di zaman tabi'in, bisa berjumpa langsung dengan para sahabat, bisa bertanya langsung tentang hadis, dan banyak hadis bisa dikolektifkan. Kita kan hidupnya 1400 tahun. Gimana caranya kita bisa memahami Al-Quran yang sedemikian rumitnya dipahami tanpa didukung dengan ilmu, tanpa didukung dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul? Bagaimana? Saya respon satu persatu ya. Saya setuju dengan komentarnya Fatonain itu, bahwa ilmu usul itu memang ilmu yang disusun oleh ulama, tetapi fungsinya itu sangat penting sekali, teman-teman, yaitu untuk supaya kita tahu, mengerti jika terjadi sesuatu yang sepemahaman kita sepintas itu kontradiktif, maka bagaimana cara kita menyikapinya? Ya dengan ilmu usul itu. Nah, ilmu usul itu adalah ilmu otak-atik matuk, itu jelas salah besar. Salah besar, sampean harus meralat perkataan itu. Kemudian pendapat yang keduanya berarti Imam Syafi'i jauh lebih pintar dari Nabi ya. Itu maksudnya. Itu itu juga naudzubillah, ya Allah, sampai punya pandangan seperti itu, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kami, menjagaku dari perkataan-perkataan seperti itu. Kemudian yang ketiga berarti Allah menurunkan ilmu agama itu dibuat saling bertabrakan. Betul-betul itu menurut pikiran iblis. Ini juga pernyataan yang kacau balau, pernyataan yang sangat tidak berlandas. Masya Allah. Saya jelaskan, teman-teman ya, kenapa kita penting belajar ilmu usul itu. Bukan berarti kan itu ilmu manusia nggak perlu dipelajari. Ya salah dong. Walaupun itu adalah susunan manusia, kerangka berpikirnya dari manusia, tetap harus kita pelajari kalau kita ingin memahami Al-Quran. Nggak bisa kita tiba-tiba lihat terjemah terus kemudian berfatwa segala macam, nggak bisa. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya, teman-teman, supaya kita itu gamblang dan terbuka hati kita. Sebelumnya tolonglah memahami ini jangan dengan pikiran yang pikiran yang keruh, jangan dengan emosi, harus dibarengi dengan akal sehat ya, supaya nanti apa yang dijelaskan itu mudah atau gampang untuk diterima. Ilmu usul itu, teman-teman, adalah sebuah wasilah, sebuah metodologi untuk supaya kita itu bisa memahami Al-Quran. Kalau seandainya Anda tidak mampu memahami Al-Quran dengan ilmu usul, ya sudah taklid saja. Taklid dengan ulama tafsir, taklid dengan ulama fikih. Kenapa? Karena ulama fikih, ulama usul fikih, ulama tafsir tidak menjelaskan dengan sembrono, tidak menjelaskan tanpa dalil. Pasti mereka itu berdasar entah dari Al-Quran itu sendiri atau dari hadis.
sebagai penunjang, atau dari ijma ulama, atau dengan qiyas, atau dengan istidlal yang lain. Jadi pahaminya dengan hati yang dingin, dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang tenang, dengan akal yang sehat, jangan dengan emosi. Begini, saya kasih contoh satu saja ya. Saya kasih contoh satu atau dua lah ya, supaya kita itu memahami Al-Quran itu, oh ternyata tidak sesimpel itu ya, tidak segampang itu, mesti ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu usul, ilmu qawaid, ilmu tafsir, dan seterusnya. Saya ambil contoh dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berapa? Satu ayat mengatakan iddahnya si suami itu berwasiat, iddahnya 1 tahun ilal haul. Saya bacakan teman-teman ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu satu ayat bahwa Allah itu memerintahkan kepada seorang laki-laki mestinya berwasiat kepada seorang perempuan, jika laki-laki itu meninggal tidak boleh keluar selama 1 tahun. Artinya iddahnya itu 1 tahun. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan juga walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Di situ dijelaskan bahwa ketika seorang laki-laki meninggal, maka dia meninggalkan istrinya hendaknya mengeram diri ataupun tidak keluar dari rumahnya. Iddah lah bahasanya, iddah, gampangnya iddah. Selama berapa? Arba'ata asyrin wa asyra. Jadi selama 4 bulan 10 malam atau 10 hari. 4 bulan 10 malam plus harinya ya, maksudnya siang dan malam. Jadi satu sisi ayat menjelaskan bahwa iddahnya adalah 1 tahun, satu sisi lain menjelaskan perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah iddahnya 4 bulan 10 hari 10 malam. Lalu bagaimana kita merespon? Apakah kemudian terus kita langsung berpikir negatif? Berarti ayat Al-Quran tuh nggak konsisten dong. Satu ayat dengan ayat lainnya perintahnya berbeda. Nah itu efek tidak belajar ilmu usul, teman-teman. Coba kalau kita belajar ilmu usul, dalam bab usul atau dalam bab ilmu usul itu ada bab namanya bab nasakh, yaitu ada kalanya rosemnya dinasakh tapi hukumnya tetap, ada kalanya hukumnya dinasakh tapi rosemnya tetap. Nah, ini kategori yang mana? Contoh saya contohkan saja itu tadi. Itu kategori naskhul hukmi wa baqoi atau ma'abaqoi rosm. Ini supaya paham. Jadi ta'aluk hukumnya, hubungan keterkaitan hukum terhadap khitab kepada kita semua itu dinasakh, disalin dengan ayat yang bagaimana? Dengan ayat yang turun belakangan, yaitu tadi yang saya sebutkan nomor 2. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Itu ayatnya begitu. Jadi dinasakh dengan ayat yang turunnya belakangan. Rosemnya tetap ada, tulisannya tetap ada dan dibaca di Al-Quran, dan kita mendapatkan pahala membaca ayat yang dinasakh itu, yang mansukh itu, kita tetap mendapatkan pahala. Hanya ta'aluk hukumnya, hubungan dengan khitabnya, dengan kita semua sebagai umatnya Rasulullah yang dikhitab itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah disalin hukumnya dengan ayat yang turun belakangan atau ayat yang turun yang kedua. Itu salah satu contohnya. Oh, berarti jelas ya? Oh, jelas dong, tidak bertabrakan. Artinya memang ada ta'aluk hukum, hubungan hukum dengan mukhatab, dengan kita semua itu memang yang disalin dengan ayat yang turun belakangan. Tetapi rosemnya tetap ada, kalimatnya ada, redaksinya tetap ada, tidak dihilangkan atau tidak keluar dari Al-Quran. Tetap kita baca, kita dapat pahala. Kemudian salah satu contoh lagi, kita pentingnya belajar usul. Dalam ilmu usul itu ada bab am, bab khos. Ini kalimat yang am, dilalahnya am, ini yang kalimat dilalahnya khos. Ini ada lafadz yang dilalahnya adalah mutlak, ini ada yang dilalahnya muqayyad. Contoh, dalam salah satu ayat Allah mengatakan ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Apakah tiga subjek yang kita taati itu adalah semuanya mutlak? Kan tidak. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul itu memang mutlak. Sebab apa? Allah tidak akan menunjukkan sesuatu yang jelek kepada kita, atau Allah tidak akan
memerintahkan kejelekan kepada kita. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan memerintahkan yang jelek-jelek. Maka ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, pasti bagus, pasti bernilai positif. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, itu juga pasti bagus. Kenapa? Karena Rasul itu apa yang disampaikan pasti berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasul tidak akan berkata sesuai dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah adalah semata-mata wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, taat kepada pemimpin. Apakah mutlak seperti mutlaknya kita taat kepada Allah dan Rasul? Tentu tidak. Kalau pemimpin itu menyerukan kezoliman, keburukan, ya harus kita tolak, tidak boleh ditaati. Pemimpin melegalkan misalkan minuman keras, melegalkan berzina, ya kita melegalkan LGBT, ya kita tolak karena itu bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun rentetan ayatnya bersamaan, rentetan kalimatnya bersamaan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tapi menurut ilmu usul atau belajar ilmu usul kita bisa tahu bahwa atiullaha wa atiur rasul itu mutlak, sedangkan wa ulil amri minkum ini yang ketiga ya, ulil amri minkum ini adalah muqayyad. Muqayyad dengan apa? Dengan hadis yang mengkhususkan, yaitu apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Itu sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui mana yang perintahnya mutlak, mana yang perintahnya muqayyad, mana yang dilalahnya khos, mana yang dilalahnya am. Nah, yang ketiga yang ulil amri minkum itu dilalahnya am, maka dikhoskan dengan cara turunnya perintah dari Rasulullah, tidak ada taat nurut kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Begitu kira-kira, itu pentingnya ilmu usul. Monggo dipahami dengan hati yang dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, jangan dengan emosi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.